Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk pembacaan kita kali ini nih sebenarnya Kevin lagi nggak pengen baca tarot ya. Tapi ini mungkin berkaitan dari edukasi, terutama edukasi di dalam ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Karena kasus yang ini kembali muncul lagi, dan dulu kasusnya pernah Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Bukan hanya beberapa orang ya, tapi dari beberapa klien Kevin yang Kevin bacakan tarot ya. Ini banyak banget terjebak di dalam kasus-kasus semacam ini, yaitu kasus kejahatan berkedok cinta. Sebagai edukasi biar sahabat kebahagiaan nantinya juga lebih waspada lagi ketika kamu mungkin kenal dengan orang baru, atau mungkin juga kamu berjumpa dengan seseorang, kamu tidak menghadapi atau bertemu dengan masalah-masalah semacam ini. Ini tentang edukasi sedikit ya sahabat kebahagiaan, biar sahabat kebahagiaan juga lebih berhati-hati lagi, terutama main sosial media. Sebenarnya kasus ini tuh udah dimulai cukup lama ya, dari tahun 2022, 2023 ini Kevin dapat kasus semacam ini, terutama dari klien banyak banget, dan banyak juga yang denial sampai Kevin dimarahin. Tapi setelah itu ya, dari apa yang Kevin sampaikan, terutama dari bacaan, itu memang terjadi, dan bahkan korbannya ini bisa sampai dapat uang puluhan juta. Yang terakhir Kevin itu sama klien Kevin nggak nyebut namanya ya, itu sampai 70 juta itu keambil sama cinta semacam ini. Dan untuk antisipasi biar sahabat kebahagiaan tidak terjebak dalam hal semacam ini, mungkin Kevin akan sedikit sharing ya sahabat kebahagiaan tentang kejahatan berkedok cinta, edukasi sebuah hubungan dengan seseorang. Dan kebetulan juga waktu Kevin lagi coba iseng-iseng pakai kartu ini, kartunya muncul kartu The Devil dan juga The Magician, dan Kevin langsung seketika ingat tentang kasus semacam ini. Jadi alangkah baiknya Kevin coba untuk sharing kepada sahabat kebahagiaan ya. Dan apapun yang Kevin sharing di sini, tentunya ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang tema kita hari ini. Oke, ini tidak membaca kartu tarot, tapi membahas tentang kejahatan berkedok cinta, atau sering istilahnya disebut sebagai romance scam atau love scamming atau kejahatan asmara. Dan sahabat kebahagiaan, pelakunya ini sudah masuk ke kategori internasional ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi pelakunya ini juga ada di internasional. Dan kemarin Kevin juga dapat kasus yang serupa ini. Salah satu penontonnya Kevin dapat kasus semacam ini, dan mudah-mudahan tidak mengalami kejadian-kejadian yang sama ya. Ambil hikmahnya aja, ambil pembelajarannya. Dan yang namanya love scam semacam ini biasanya yang namanya pelakunya ini memang sengaja memanfaatkan secara emosional, memanfaatkan secara kepercayaan dan ketulusan dari korban untuk tujuan jahat, seperti penipuan secara finansial atau manipulasi secara emosional. Dan hal semacam ini sudah masuk ke dalam drug psikologi ya, sudah mempengaruhi mental seseorang agar percaya terjerat di dalam sebuah hubungan. Karena di sini ada sebuah jeratan, kartunya itu udah pasti The Devil dan juga The Magus atau The Magician ya. Bahwasanya The Magician ini adalah simbol dari ilusi, The Devil ini adalah simbol dari kemelekatan, simbol dari jeratan, simbol dari sebuah permainan atau sebuah penipuan. Dan terlebih The Magusnya di sini memiliki makna tentang seseorang yang memang sengaja memanipulasi kelemahan-kelemahan seseorang. Dan biasanya jenis kegiatan atau mungkin juga jenis kejahatan semacam ini banyak sekali jenisnya ya sahabat kebahagiaan. Kevin sebutkan sedikit saja. Yang pertama ini adalah romance scam atau mungkin juga love scamming, penipuan cinta berkedok online. Nah, biasanya pelakunya ini berkenalan melalui situs kencan atau situs media sosial. Jadi buat kalian semua nih sahabat kebahagiaan, kalian harus berhati-hati banget untuk menggunakan sosial media. Kalau kalian pengen cari pendamping, kenalan buat diajak ngedate atau hubungan yang serius, pastikan benar-benar sahabat kebahagiaan bijaksana menggunakan sosial media. Karena yang paling banyak korbannya, terutama kliennya Kevin ini adalah para perempuan dan para single mom, para janda. Karena Kevin sangat
kasihan ya terhadap kasus semacam ini. Jadi Kevin akan sharing aja ke sahabat kebahagiaan biar kalian juga bisa berhati-hati, karena romance scam atau love scamming ini paling banyak ini masuk ke dalam sosial media. Biasanya nih setelah korban merasa percaya dan juga terikat secara emosional, pelaku ini akan meminta uang dan berbagai alasan seperti biaya pengobatan, bantuan keuangan mendesak, atau tiket perjalanan untuk bertemu. Dan paling banyak ini alasannya tuh macam-macam. Bilangnya dia seorang anggota TNI, bilangnya dia seorang anggota Polri yang ditugaskan di sebuah tempat wilayah dan kemudian akan datang menjemput si korban. Alasannya rata-rata semacam ini. Tujuannya adalah untuk meyakinkan. Dan romance scam di sini baru kenal di sosial media bilangnya cinta, bilangnya sayang dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan tidak punya benteng yang kuat, mudah sekali masuk ke dalam perangkat semacam ini. Ya kita nggak bisa ya mengontrol diri, setiap orang itu beda-beda ya menyikapinya ya. Karena korbannya di sini paling banyak adalah para perempuan. Jadi Kevin mungkin ini bisa menjadikan sharing sedikit ya. Lalu hal-hal yang berkaitan dari kejahatan berkedok cinta dalam hubungan semacam ini adalah catfishing atau mungkin juga pemalsuan identitas. Nah ini sering banget yang sering gunain akun sosial media tapi fotonya itu bukan fotonya dia. Biasanya tuh pakai foto orang yang cantik, orang yang tampan, atau fake akun semacam ini. Dan dalam catfishing ini pelaku ini biasanya pura-pura menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan identitas aslinya. Makanya harus berhati-hati. Ini orang beneran nyata atau enggak? Bilangnya mungkin namanya si A, mukanya kayak gini, tapi pas diajak video call selalu ada alasannya. Dan mereka ini menggunakan foto dan informasi palsu untuk menciptakan sebuah persona yang mungkin cukup menarik dan memperdaya korban, baik untuk tujuan finansial, kepuasan emosional, atau bahkan untuk memanipulasi korban dalam tindakan-tindakan kriminal ya, sahabat kebahagiaan, seperti penipuan. Makanya kalau misalkan kamu main sosial media, pinter-pinter deh sahabat kebahagiaan, lihat ini beneran akun aslinya atau enggak. Biasanya kalau akun palsu itu fotonya itu terlalu berlebihan dan fotonya hanya itu saja. Kalian juga bisa menggunakan intuisi kalian, ini beneran orangnya atau tidak ya. Kalau misalkan intuisi kamu mengatakan tidak, ya jangan kebawa gairah atau kebawa nafsu atau kebawa emosional saja. Karena orang-orang semacam ini memang jago banget ya untuk mempengaruhi psikologi seseorang, dan energinya itu seperti energi The Magus dan juga The Devil. Mereka ini adalah orang pintar yang tahu korbannya ini adalah seseorang yang kesepian, seorang single, atau orang yang hanya main sosial media saja. Dan itu benar-benar kayak akun sosial medianya kamu atau korbannya ini benar-benar kayak udah dihack gitu loh. Nanti dilihat informasinya dan kemudian dia masuk sebagai catfishing di sini agar kamu percaya bahwa oh sosoknya itu tampan, oh sosoknya itu cantik. Tapi itu adalah sebuah pemalsuan identitas. Ya mudah-mudahan teknologi yang namanya AI ini bisa sebagai keamanan ya. Jadi kita tahu ini foto ini nih aslinya namanya siapa, identitasnya siapa. Ya mungkin nanti teknologi akan lebih berkembang lagi. Jadi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dari pemalsuan identitas terutama foto itu bisa dilacak. Oke. Dan kemudian ada ini mungkin sangat kejam banget ya, karena Kevin juga pernah dapat klien korban semacam ini juga. Dan kasusnya juga Kevin lebih baik serahkan ke kepolisian ya, ke kepolisian, karena ini sudah mencemarkan nama baik banget, yaitu pemerasan berbasis seksual. Nah biasanya pelaku memulai sebuah hubungan romantis atau hubungan intim dan seringkali secara online, dan meminta atau memperdaya korban untuk mengirimkan gambar atau video yang bersifat seksual. Ini pernah Kevin bahas di tema dewasa, yaitu tentang sexting. Tapi sexting paling bagus itu untuk pasangan ya, untuk suami atau istri yang LDR. Ya nggak masalah kalau ke suami atau ke istri kita melakukan sebuah sexting lagi LDR ya. Sayang aku pengen lihat badan kamu gini-gini karena aku kangen banget. Kalau sama pasangan nggak apa-apa, satu bagian. Tapi ini banyak banget pemerasan berbasis seksual di sini yang tujuannya adalah memanfaatkan gambar-gambar atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya pribadi dari diri kita. Makanya sangat bagian harus hati-hati banget nih. Kamu kenal orang baru nih, ya setiap orang wajar ya, saat bagian semua orang itu punya nafsu, punya gairahnya masing-masing. Tapi pintarlah, jangan sampai orang yang baru kenal meminta gambar syurnya kalian,
terus dia melakukan komunikasi secara setting dan kemudian mau di situ. Ini berhati-hati banget. Biasanya mereka ini setelah mendapatkannya, pelakunya ini akan memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan konten tersebut, kecuali korban ini memberikan uang atau hal yang lain yang diminta. Dan kasus ini sering itu juga kayak selebgram atau mungkin juga para orang-orang terkenal dan lain sebagainya, itu ada yang keperas juga. Ini Kevin dapat juga kasus semacam itu dari salah satu kliennya Kevin, dan itu pasti udah bikin trauma yang berat banget ya. Makanya untuk saat kebahagiaan, pandai-pandailah bermain sosial media. Kita bisa pintar dengan sosial media, kita bisa menjadi apapun di sosial media, tapi kita jangan sampai menjadi korban di sosial media. Jadi kalau misalkan saat kebahagiaan dapat informasi apapun, termasuk orang baru dan lain sebagainya, cek dan recheck. Jangan mudah percaya. Di sosial media pun kita kalau komen di manapun, kita juga harus hati-hati. Jangan percaya mendapatkan informasi tersebut. Kita cek dan recheck dulu, benar-benar telaah dulu, jangan mudah percaya. Mulai saat ini mungkin saat kebahagiaan belajar untuk bisa bijaksana dalam bermain sosial media. Karena kasus-kasus pelecehan seksual, hal semacam ini terjadi atas kesadarannya masing-masing. Si korban ini percaya dan kemudian kirim foto telanjangnya, foto yang wow banget ke korban, padahal itu ke pelaku ya. Padahal baru dikenal, dan setelah itu si pelaku ini ngancem. Dan ini beneran ada saat kebahagiaan. Kevin dapat kasus itu di bulan Februari tahun 2024. Ini Kevin rangkum sedikit ya dari beberapa kasus semacam ini, karena kebetulan juga kemarin juga dapat kasus yang sama semacam ini. Jadi lebih baik Kevin sharing aja sebelum ada korban-korban lain ya. Lalu selanjutnya adalah human trafficking ya. Ini udah menjadi isu banget. Ada kasus semacam ini yaitu perdagangan manusia, dan dalam beberapa kasus sahabat kebahagiaan, kejahatan berkedok cinta ini dapat digunakan untuk memperdagangkan manusia. Dan biasanya ini pelaku berpura-pura menjalin sebuah hubungan romantis dengan korban, tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk mengeksplorisasi korban secara fisik, termasuk dijadikan pekerja paksa atau dijual dengan perdagangan manusia atau dijadikan sebagai seorang penghibur. Dan puji Tuhan Kevin belum dapat kasus semacam ini ya, tapi di antara berita-berita yang Kevin baca, kasus semacam ini ada terutama untuk wilayah Asia. Mudah-mudahan saudara kita, kerabat kita, diri kita dijauhkan dalam hal semacam ini ya, human trafficking semacam ini ya. Karena ini prihatin banget ya, cukup prihatin banget ya. Makanya untuk sahabat kebahagiaan, kalau misalnya kamu dapat kenalan dari luar negeri atau orang dari mana, bilangnya gini, kamu dimodalin untuk datang ke sana, jangan sendiri sahabat kebahagiaan. Kalau kamu seorang perempuan, jangan sendiri. Kamu baru dapat kenal nih, orangnya bilangnya dari India, bilangnya orangnya tuh dari Filipina, atau bilangnya orangnya ini dari China, dari Hong Kong. Terus kamu dikasih modal untuk jemput dia di sana karena dia nggak bisa datang jemput kamu. Dia kasih modal untuk kamu datang ke sana. Setelah kamu datang ke sana, nggak balik-balik. Dan kasus semacam ini ada. Kasusnya bukan cuma di era tahun 2000-an ya, bahkan ada di era sebelumnya itu ada. Makanya untuk sahabat kebahagiaan harus berhati-hati banget ya. Kalau misalkan kamu kenal nih dengan seseorang, di orang luar negeri atau apa, harus cek dan dicek. Dan sebisa mungkin kamu ceritakan ke keluarga terdekat kamu, ke ibu kamu atau bapak kamu atau sahabat kamu. Aku lagi deket lo sama orang kayak gini. Ceritakan apapun yang kamu lakukan, ceritakan. Jangan dipendam sendiri. Karena ada beberapa kasus yang kami lihat itu sudah masuk ke dalam kasus kriminal ya. Kasus kriminal, dan bahkan orang itu justru dimanfaatkan sebagai pengedar narkoba, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dan itu udah nyakitin banget. Mungkin kalian ingat ya kasusnya yang di Malaysia, orang Indonesia yang di Malaysia, ketangkapnya di Malaysia. Itu kasus yang memprihatinkan banget ya. Dan bahkan mau dijatuhi hukuman mati, padahal dia nggak tahu apa-apa, karena dimanfaatkan semacam itu. Tapi mudah-mudahan saat kebahagiaan nggak ada di sini. Tapi ini sebagai informasi saja. Kemudian kejahatan yang selanjutnya yang berkedok tentang cinta ini adalah penipuan identitas, terutama penipuan tentang pernikahan. Dan biasanya pelakunya ini pura-pura ingin menikah dengan korban, biasanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti visa, status hukum,
atau hak kewarganegaraan, dan setelah tujuannya tercapai biasanya pelaku sering kali ini memutuskan hubungan atau meminta cerai. Dan hal semacam ini tujuannya adalah memanfaatkan saja. Makanya kalau misalkan kamu dapat kenalan nih tentang penipuan pernikahan ini, dapat kenalannya dari luar negeri dan lain sebagainya, dia percaya banget sama kamu dan kamu percaya sama dia, kamu harus berhati-hati lagi. Karena kasusnya ini udah internasional ya sobat kebahagiaan, bukan hanya di Indonesia saja. Kenal pun juga harus pintar-pintar juga. Biasanya orang yang berkedok ke status penipuan pernikahan ini bilangnya, oh aku mau cerai ini sama istri aku mau cerai ini sama suami aku. Tapi paling banyak korbannya adalah perempuan. Jadi dia bilangnya, aku lagi proses cerai sama istri aku, tapi aku suka sama kamu tuh tipeku banget. Biasanya orang itu ngomong kayak gitu, nanti aku mau nikahin kamu, aku serius sama kamu, nanti aku akan jemput kamu. Dia udah serius buat kayak ngebet banget. Namun hal semacam ini pastinya dijadikan sebagai pemikiran ya, karena yang namanya cinta itu nggak ada yang instan sahabat kebahagiaan. Di dunia ini nggak ada yang instan. Yang instan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Instan itu tidak baik. Semua itu harus ada proses, termasuk cinta, menumbuhkan cinta dan juga emosional. Kecuali mungkin sahabat kebahagiaan, ini ada kaidah-kaidah tentang agama yang Kevin ketahui sedikit ya, tentang ta'aruf. Ta'aruf itu kan adalah budaya, salah satu agama yang mungkin menyatukan antara keluarga A dan keluarga B dan kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan. Namanya adalah soltis. Kalau di dalam koneksi jiwa, namanya adalah soltis, yaitu mengkoneksikan antara satu individu dengan individu lain, dan kemudian soltis di sini terikat langsung dalam komitmen. Nanti cintanya akan terbentuk. Nah, maka dari itu kalau misalnya sahabat kebahagiaan baru kenal sama orangnya tuh memalsukan pernikahan, bilangnya ya aku duda, ini lagi proses cerai, tapi aku suka kamu, terus aku sayang banget sama kamu, aku serius sama kamu, aku mau nikahin kamu. Terus kamu yang statusnya janda atau kamu yang single tuh udah percaya banget, dan kemudian orang ini memalsukan segalanya. Rata-rata kasusnya kayak gitu loh sahabat kebahagiaan. Dan ini juga sama, Kevin dapat kasus semacam ini. Salah satunya adalah kliennya Kevin, tapi Kevin gak akan nyebutkan namanya ya. Bukan hanya dia saja, banyak yang dapat kasus semacam ini. Lalu selanjutnya tentang eksploitasi keuangan. Nah, kejahatan ini biasanya melibatkan manipulasi korban untuk memberikan uang atau aset kepada pelaku dengan dalih cinta sahabat kebahagiaan. Dan biasanya pelaku ini biasanya tidak secara langsung meminta uang, tetapi menggunakan hubungan emosional untuk mendapatkan akses kekayaan dari korban. Dan dramanya tuh banyak banget. Ngajak bisnis lah, ngajak inilah, bilangnya itulah. Kita sama orang yang kita kenal aja kita harus hati-hati. Nah ini baru kenal di sosial media, nggak pernah ketemu, tapi dia intim banget. Dia rajin banget komunikasi setiap pagi, siang, malam tuh perhatiannya luar biasa, sehingga memang memanipulasi emosional ya. Dan ini adalah terapi psikologinya dia untuk masuk ke dalam sisi emosional seseorang. Tujuannya adalah manipulasi. Dan sahabat kebahagiaan juga kalau misalnya kenal nih online sama seseorang, kalian gunakan intuisi kalian dan kalian pahami ini orangnya konsisten nggak. Biasanya satu kebohongan itu pasti akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan lain dan nggak sinkron dengan apa yang dia ceritakan, karena kasusnya adalah dibohongi, bohong, dan kemudian nggak pernah konsisten tentang apa yang dia utarakan di situ. Terlalu berbelit-belit. Kalau misalkan sahabat bahagia sudah mengindikasi bahwa ini terlalu berbelit-belit, ini ribet dan kayaknya nggak wajar, kayaknya nggak logis, maka dari itu sahabat kebahagiaan coba gunakan intuisi kamu untuk mengambil keputusan. Jangan mudah terpengaruh secara emosional, karena hal-hal semacam ini tujuannya adalah untuk eksploitasi keuangan kamu. Ini kasus ini tahun 2022, Kevin sampai dimarahin ya dari klien Kevin, dan itu denial banget sampai Kevin harus menggunakan kalimat apa ya yang untuk menyadarkan hal itu. Jadi kasusnya itu si korban ini atau si kliennya Kevin ini dia baru dapat kekasih nih, udah 3 bulan. Bilangnya dari Ukraine, ada perang, nanti kasusnya itu berkaitan dari anak dan lain sebagainya. Dia mau transfer uang nggak bisa, minta tolong sama si korban, sama si kliennya Kevin, dan kemudian kirim duit dan duitnya banyak.
Terus Kevin lihat statusnya, ini bukan orang asli, ini sesuatu hal yang bohong. Tapi dia udah kirim duit juga ke aku kok, lewat paket. Dan dia dikirimin foto video yang berkaitan dari paket tersebut di bandara. Mana ada sahabat kebahagiaan, kalau kita kirim ekspedisi, kita nggak mungkin dapetin foto video ekspedisi itu dikirim lewat udara atau apa. Itu benar-benar difotoin atau apa. Itu adalah sebuah pemalsuan identitas ya sahabat kebahagiaan. Dan kasusnya itu benar-benar ada dan percaya. Dan mudah-mudahan tidak ada hal semacam ini lagi. Ini kasus semacam ini udah Kevin close ya. Karena efeknya adalah Kevin sendiri yang diomelin, dan ternyata orangnya memang menipu. Si klien Kevin itu ditipu, dan kemudian dia hubungin Kevin lagi, tapi maaf, Kevin udah sakit hati, udah dimarahin, udah dibilangin, dan dia denial banget. Akhirnya lebih baik udah ini urusan kamu, dan lebih baik selesaikan dengan kepolisian saja. Karena sebelumnya sudah Kevin sampaikan, tapi orangnya tetap denial dan lain sebagainya. Ya, di awal pembacaan sih sama si klien Kevin yang ini, Kevin udah tenang ya, udah tenang menyampaikannya, udah sesopan mungkin ya. Tapi karena dibentak-bentak dan wah parah banget ya, akhirnya Kevin bilang ini urusan kamu aja. Karena Kevin sendiri juga tidak ada kuasa untuk mengambil keputusan apapun. Keputusan ada di diri kamu. Dan yang terbaca ini nyatanya adalah semacam ini adalah love scamming, tapi orangnya nggak percaya, klien Kevin nggak percaya. Ya udah akhirnya rugi banyak uang. Ya itu terserah sih, karena Kevin nggak ada istilahnya adalah memaksakan orang untuk ngambil keputusan apapun. Mau percaya silahkan, mau nggak ya silahkan. Tapi ya tujuannya apa? Kamu datang ke tarot reader kalau tujuannya adalah untuk membenarkan apa yang dia rasa, itu salah banget. Tapi melihat tentang sebab akibat yang ditimbulkan, dan kasusnya itu benar-benar love scamming, tapi nggak percaya, dan setelah itu rugi. Oke. Dan Kevin doakan saja mudah-mudahan hal semacam itu tidak terjadi lagi, karena tujuannya adalah eksploitasi tentang keuangan atau finansial. Lalu selanjutnya adalah yang paling besar banget, ini adalah love bombing atau pemboman cinta. Istilahnya adalah love bombing ya, satu bagian istilah anak-anak mudanya, love bombing. Nah, biasanya gini, pelaku menghujani korban dengan perhatian, pujian, dan janji-janji palsu dalam waktu singkat untuk membangun rasa kepercayaan dan ketergantungan. Dan setelahnya korban ini terikat, pelaku ini biasanya akan mulai mengeksploitasi hubungan itu secara emosional, atau mungkin juga secara finansial, atau mungkin juga secara fisik, atau bahkan secara spiritual sahabat kebahagiaan. Maka dari itu ketahuilah sahabat kebahagiaan, yang namanya love bombing ini kalian juga harus berpikir serealistis mungkin. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Dan dari pembacaan Kevin yang dulu-dulu, Kevin selalu menyampaikan sahabat kebahagiaan, kita kalau mendapatkan cinta, kita mendapatkan efek cinta, jangan terlalu berlebihan. Jika dia terlalu berlebihan, energinya itu mudah habis. Energinya itu pasti ada maksud tersembunyi di situ. Cinta itu datang senatural mungkin, senormal mungkin. Biasanya kalau cinta yang terlalu bombing banget ya, terlalu pengeboman cinta, terlalu meluap-luap, itu energinya nggak awet. Karena apa? Udah habis di awal. Dan setelahnya apa? Ada pemanfaatan yang diambil atau hubungan-hubungan yang toksik. Maka dari itu lebih baik kalau misalkan kalian mendapatkan seorang kekasih, sebisa mungkin jangan terlalu wow banget, mengekspresikan banget. Kita harus tetap menjaga diri kita untuk tetap netral dan stabil. Apapun jenis cintanya itu sahabat bagian. Biasanya pula orang yang selalu mengumbar kemesraan di sosial media itu rata-rata tidak bahagia. Contohnya adalah beberapa kasus artis atau selebgram, dia tuh pamer kemesraan, tapi ujung-ujungnya apa? Putus, ujung-ujungnya apa? Cerai. Karena yang ditunjukkan itu adalah sesuatu hal yang berlebihan. Maka dari itu lebih baik sahabat bagian, kalau yang namanya cinta, ya nikmatin berdua aja. Kalaupun dia terlalu berlebihan, ingatin sahabat bagian, cinta itu tidak harus dituangkan, diluapkan hari itu juga. Masih ada hari-hari lain yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Dan love bombing ini rata-rata hadir untuk meyakinkan si korban bahwa dia benar-benar sayang, benar-benar cinta, bisa ngelakuin apa saja. Namun lama-lama
nggak konsisten. Dan ini sering terjadi. Dan semua bentuk kejahatan ini memang memanfaatkan kepercayaan dan juga perasaan korban ya sahabat kebahagiaan. Sehingga penting untuk selalu waspada dalam menjalin sebuah hubungan, terutama jika belum mengenal orang tersebut dengan baik sahabat kebahagiaan. Maka dari itu, selalu gunakan intuisi kalian. Kebaikan kalian boleh baik sama siapa saja, tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama dari kebaikan kamu. Dan biasanya orang mudah terjebak dalam kasus kejahatan berkedok cinta atau hubungan semacam ini. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi secara psikologis atau secara emosional. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa Kevin jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, ini adalah sebuah kesepian dan keinginan untuk dicintai. Dan banyak orang sahabat kebahagiaan yang merasa kesepian di dalam hidupnya, mencari kekasih yang bisa menyayangi, yang bisa perhatian. Dan perasaan ingin dicintai ini sering membuat mereka ini lebih rentan terhadap tipu daya dari pelaku. Terutama jika pelaku ini sangat pandai memberikan perhatian dan membuat korban ini merasa istimewa. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, sadari ya bahwa kalaupun kamu adalah orang yang lama single, apapun status kamu, entah duda, entah janda, entah status kamu adalah jomblo yang udah lama banget, sebisa mungkin luangkan waktu untuk mencintai diri sendiri, self love, sehingga rasa kesepian itu tidak akan muncul. Dan kalau misalkan sahabat kebahagiaan pengen membutuhkan orang lain atau membutuhkan pasangan, buka hati kamu kepada orang-orang yang tepat, dan selalu ditemani oleh sahabat-sahabat terdekat biar tidak merasa kesepian. Karena orang yang masuk ke dalam hal semacam ini, dia pandai sekali untuk mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional. Dan rata-rata korbannya ini adalah orang yang benar-benar ngerasa kesepian dan keinginan untuk dicintai. Ini adalah kelemahan yang pertama. Ya, manusia itu makhluk sosial. Tapi alangkah baiknya untuk mengisi kekosongan hati kita adalah dengan cara menyadari apa yang terjadi pada diri kita, self love, dan selalu mengisi hati kita, perasaan kita kepada hal-hal yang sifatnya adalah spiritual dan terhubung kepada Tuhan agar selalu dilindungi. Walaupun kesepian, walaupun kayak merasa butuh dicintai oleh seseorang, tapi kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi aku. Pasti akan dilindungi. Sehingga kepercayaan kamu tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang memanfaatkan faktor kesepian dan keinginan untuk dicintai. Lalu selanjutnya adalah kepercayaan dan harapan yang terlalu berlebihan. Nah, maka dari itu sahabat kebahagiaan, dalam situasi sebuah hubungan, orang ini cenderung memberikan sebuah kepercayaan yang lebih besar karena mengharapkan hubungan itu tulus dan jujur. Dan harapan untuk menemukan cinta sejati membuat korban cenderung mengabaikan tanda-tanda bahaya dan menganggap hubungan tersebut sebagai sesuatu hal yang nyata dan juga positif. Mereka-mereka ini akan masuk ke dalam sisi kepercayaan dan harapan-harapan yang terlalu berlebihan, baik diri kamu atau diri dia. Maka dari itu kalau misalkan kamu berharap, imbangi dengan kenyataan. Lebih baik kita berafirmasi. Lebih baik kita berafirmasi saat kebahagiaan. Atau kita berasumsi, law of attraction, law of assumption. Karena ini untuk membentengi diri saat kebahagiaan agar tidak berharap lebih kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam kehidupan asmara kamu, sehingga resikonya itu tidak terlalu besar. Dan pergerakan dari semesta ini Kevin merasakan juga dari dua kartu ini, yaitu The Magus dan juga The Devil. Kevin melihat sebuah pergerakan bintang masuk ke periodenya bulannya Capricorn. Masuk ke bulannya Capricorn. Bulannya Capricorn ya sahabat kebahagiaan. Bulannya Capricorn itu ada di tanggal 22 Desember sampai dengan Januari tanggal 19 atau Januari tanggal 20. Ini banyak sekali energi-energi kasus-kasus semacam ini yang bisa hadir. Maka dari itu untuk bentengi sahabat kebahagiaan, dan prediksinya Kevin ada di akhir tahun ya. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan kamu udah ada tanda-tandanya semacam ini, lebih harus berhati-hati lagi. Karena ini prediksinya Kevin. Dan di sini Kevin juga melihat ada energi The Magus, itu pergerakan dari Merkurius. Dan pergerakan Merkurius ini memang terkadang membuat seseorang itu mudah terjebak di dalam sebuah hubungan, sehingga harus bisa berhati-hati dalam bermain sosial media. Lalu hal yang selanjutnya adalah manipulasi secara emosional, dan biasanya pelaku ini seringkali
sangat mahir dalam memanipulasi emosi korban, seperti memberikan sebuah pujian yang berlebihan, membuat korban ini merasa bersalah, atau menciptakan situasi yang tampaknya mendesak. Dan mereka menggunakan teknik seperti love bombing untuk membuat korban merasa dihargai, lalu menarik diri secara emosional untuk menciptakan ketergantungan. Dan biasanya kalau misalnya kamu tiba-tiba tuh kayak merasa bersalah banget secara emosional kepada diri dia, itu adalah permainannya dia. Sehingga kamu tuh kayak udah diperbudak dan melekat dan ketergantungan sama dia. Makanya di sini kartunya adalah The Devil. Dan Kevin selalu ingatkan ya, kalau di channel YouTube-nya Kevin keluar kartu The Devil, itu adalah ketergantungan atau kemelekatan. Lebih baik kita yang menjadi penguasa cinta daripada kita dikendalikan oleh cinta. Karena lebih enak itu jadi penguasa cinta, yang menguasai cinta, sehingga kita bisa mengontrol hal-hal dan lain sebagainya, sehingga tidak dimanipulasi secara emosional. The Magus atau The Magician ini artinya adalah manipulasi. The Devil ini artinya ketergantungan. Jadi orang-orang semacam ini biasanya adalah memanipulasi secara emosional, sahabat kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang modus penipuan semacam ini. Biasanya kalau nggak tahu tentang modus-modus penipuan semacam ini mudah sekali ditipu, saat kebahagiaan, karena tidak semua orang ini menyadari bahwa ada banyak sekali modus kejahatan yang menggunakan cinta sebagai alat. Dan minimnya pengetahuan tentang berbagai jenis kejahatan ini membuat orang lebih mudah tertipu, terutama jika pelaku ini tampak sangat meyakinkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan hal tersebut. Biasanya nanti berkedok ke spiritual, ngingetin ke hal-hal yang sifatnya adalah spiritual. Kalau sahabat kebahagiaan pengen cari referensi, coba kalian cek aja di Google tentang love scamming, atau mungkin juga ini ada beberapa artikel ya yang Kevin kumpulkan. Ini adalah contoh artikel yang berkaitan dari modus-modus penipuan dari beberapa sumber ya, sahabat kebahagiaan. Karena kurangnya pengetahuan tentang modus penipuan semacam ini, mudah sekali orang terjebak. Oke, kalian juga bisa cek aja ya, entah itu di Google, entah itu di YouTube ya, karena biasanya kasus semacam itu sering muncul. Lalu yang selanjutnya adalah kesulitan untuk membaca tanda bahaya. Maka dari itu, sahabat kebahagiaan, selalu gunakan intuisi kamu. Intuisi atau firasat ini adalah alat untuk kita atau radar kita untuk mendeteksi mara bahaya. Untuk melatih intuisi itu semua, paling baik atau paling bagus itu adalah dengan cara meditasi atau keheningan atau ketenangan, memahami tentang perasaan, memahami tentang situasinya yang ada. Ketika seseorang kesulitan untuk membaca tanda bahaya, biasanya pelaku sering kali menggunakan berbagai cara untuk menutupi niat yang sebenarnya, seperti bersikap penuh kasih, penuh perhatian, atau berpura-pura memiliki masalah hidup yang sangat kompleks. Dan korban mungkin tidak bisa mengenali tanda bahaya tersebut, sehingga hubungannya ini terlihat terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Lalu empatinya muncul karena dia menceritakan banyak hal, masalah-masalah hidup yang terlalu kompleks itu. Akhirnya empati kamu tuh terbuka dan baik banget sama dia, karena hidupnya dia menderita, karena orangnya kasihan kayak gini. Akhirnya kamu terlalu baik sama dia, dan kamu kurang bisa memperhatikan, atau korban-korbannya nih kurang bisa memperhatikan tentang tanda-tanda bahaya semacam ini. Maka dari itu, kalau misalkan dia bercerita apapun, si korban ini harus dicek lagi. Ini ceritanya kayaknya terlalu berlebihan deh. Ini ceritanya dia tuh kayaknya nggak masuk akal deh. Dan jangan mudah percaya semacam itu, karena itu adalah sebuah teknik sebagai love bombingnya dia ya. Selanjutnya adalah yang membuat orang itu bisa menjadi korban semacam ini adalah tekanan sosial. Tekanan sosial dan juga harapan keluarga. Ya, beberapa orang merasa tertekan oleh ekspektasi sosial atau keluarga untuk segera menikah atau memiliki hubungan yang stabil. Dan tekanan ini bisa membuat si korban atau siapapun saja ini buru-buru dalam ngejalin sebuah hubungan, serta melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar. Maka dari itu, coba cek, kalau misalkan kamu adalah orang tua, kamu jangan ke anaknya itu buru-buru harus nikah, buru-buru harus gini, jangan. Biarkan mereka berproses. Dan tekanan sosial atau tekanan keluarga ini juga bisa menjadi pengaruh, sehingga orangnya itu mudah sekali kejebak dalam sebuah cinta semacam ini karena buru-buru. Yang penting aku dinikahi, karena dia serius sama aku.
apalagi rasa kesepian itu hadir. Maka dari itu, tekanan sosial dan harapan dari keluarga yang terlalu berlebihan ini lebih baik dikomunikasikan dengan baik ya sahabat kebahagiaan. Karena biasanya tekanan dari eksternal yang paling membahayakan itu adalah tekanan dari keluarga. Maka dari itu sebagai keluarga itu harus bisa memahami ya tentang kapasitas keluarga kita. Kalau dia masih single, belum married, belum menikah, ya jangan dipaksa married, jangan dipaksa menikah, biarkan berproses dulu. Kalau misalkan kamu punya kenalan yang benar-benar baik, ya kenalkan, jangan dipaksakan sahabat kebahagiaan, karena ini bisa menjadi korban kalau misalkan terlalu buru-buru. Dan selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan hal-hal yang berkaitan dari online. Ini kalau misalkan di era digital ini sahabat kebahagiaan, kalau misalkan berkenalan dengan orang, terutama orang baru, sebenarnya memang lebih mudah ya untuk melihat media sosial, terutama di situs-situs kencan. Dan pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah untuk menyembunyikan identitas asli mereka atau membuat profil palsu yang tak bisa terdeteksi. Dan dunia maya ini memang memberikan anomalitas yang cukup membahayakan ya, terutama dalam ranah manipulasi ke korban. Rata-rata orang Indonesia itu gila bule, sebagian ya, nggak semuanya ya. Gila bule dalam artian gini, dapat kenalan bule nih, dapat kenalan orang luar negeri, lalu percaya banget, lebih baik sama orang lokal deh, yakin. Kalau Kevin sendiri tidak tertarik dengan bule, tidak tertarik dengan orang luar negeri, lebih tertarik dengan orang lokal. Dan biasanya penipuan semacam ini berkedok, dia bilangnya orang Amerika, dia bilangnya orang Rusia atau orang mana, karena mereka pandai sekali untuk memalsukan profil identitas dan tanpa terdeteksi, karena mereka menggunakan teknologi yang cukup canggih juga ya sahabat bagian. Ya mudah-mudahan perkembangan teknologi semacam ini bisa kita atasi juga ya, dan mudah-mudahan pemerintah juga mensupport dan juga mendukung agar data-data kita juga tidak bocor. Kemarin kasus yang datanya kita itu bocor ya, data kependudukan kita bocor, itu kurang ajar banget, sekelas pemerintah loh. Oke, skip karena Kevin gak mau membahas tentang itu. Lalu selanjutnya adalah rasa malu atau takut kehilangan. Saat bagian ini udah masuk ke dalam kategori psikologi ya. Dan setelah merasa terikat secara emosional, biasanya ini korban mungkin merasa malu atau enggan mengakui bahwa mereka telah tertipu atau denial. Dan beberapa korban ini juga takut kehilangan hubungan, bahkan ketika mulai menyadari adanya tanda-tanda kejahatan, karena pelaku telah menanamkan perasaan ketergantungan yang kuat, masih tetap ngeyel karena takut kehilangan atau malu untuk mengakuinya bahwa sudah menjadi korban. Dan ini juga ada kliennya Kevin dapat hal semacam ini saat kebahagiaan. Sudah Kevin bilang ini gak akan pernah datang, ini orangnya gak baik dan bahkan pecandu narkoba, dia gak akan pernah datang ke dalam kehidupan kamu. Udah berapa hal habis uangnya untuk dia. Kevin udah bilang stop, akuilah ini adalah love scamming, tapi menutupi rasa malu itu karena sudah ketergantungan secara emosional. Ya, jika kliennya Kevin nonton di video ini, mudah-mudahan ini sebagai bentuk kesadaran kalian ya, karena Kevin selalu berdoa mudah-mudahan kalian dilindungi, kalian tidak denial lagi, tidak menyangka lagi kenyataannya itu seperti apa. Karena kalau udah ketergantungan secara emosional itu susah banget. Sama halnya orang-orang yang susah diomongin, itu orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang marah, orang yang fanatik tentang akan hal sesuatu, itu susah untuk diomongin atau dinasehatin. Karena apa? Ketergantungan secara emosional. Jadi Kevin selalu berkata kepada siapapun, baik klien Kevin atau sahabat kebahagiaan atau mungkin juga lingkungan terdekatnya Kevin, kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali adalah kesadaran diri dia sendiri. Jadi doakan mudah-mudahan kesadarannya itu muncul. Itu mungkin beberapa faktor yang dikombinasikan ya dengan keterampilan manipulatif dari si pelaku, yang tujuannya adalah membuat korban ini sulit untuk mengakui atau merasakan, karena memang mereka benar-benar masuk ke dalam kelemahan seseorang. Dan kelemahan-kelemahan yang Kevin sebutkan tadi ini mungkin bisa dijadikan antisipasi buat sahabat kebahagiaan ya.
Dan untuk menghindari atau terjebak dari kejahatan berkedok cinta atau hubungan atau love scamming, ada beberapa langkah yang perlu sahabat kebahagiaan ambil untuk mewaspadai hal ini semua. Di antaranya adalah jangan terlalu terburu-buru di dalam sebuah hubungan. Beberapa kasus ini memang terlalu berburu-buru. Kalau orang Jawa Tengah itu bilangnya kedagar-dagar ya. Jangan terburu-buru memberikan kepercayaan kepada seseorang yang baru dikenal, terutama dalam hubungan online. Kenali orang tersebut secara perlahan ya sahabat kebahagiaan, dan perhatikan tanda-tanda perilaku dia, apakah mencurigakan atau tidak. Cinta itu adalah sebuah proses. Kevin pernah bikin video tentang tarot psikologi, mungkin kalian cek aja di self improvement tentang tahap cinta. Yang namanya cinta itu ada tahapnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan terakhir adalah komitmen. Di tahap-tahap itu harus melewati tahapnya dulu secara psikologi. Kalau tidak, ini sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar. Tahapnya adalah pengenalan dulu, tahap kalian saling mengenal satu sama lain, tahap bulan madu merasakan cinta kasih bersama, lalu tahap mendapatkan sebuah permasalahan, lalu tahap kalian menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tahap bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut, lalu tahap bagaimana kalian untuk bisa berkomitmen satu sama lain. Jadi kalau misalkan baru kenal bilang cinta, pacaran, bullshit. Dan rata-rata hal semacam ini nih korbannya adalah orang yang terlalu buru-buru. Kenapa sih buru-buru? Ya karena gairah, karena hasrat, karena nafsu. Ini kartunya The Devil nih. Kalau kita hanya kebawa nafsu dan gairah, terkadang pikiran logika itu nggak kebawa. Dan selanjutnya, saat bagian yang perlu diwaspadai adalah tentang verifikasi identitas dari pasangan atau orang tersebut. Jika berkenalan secara online ya sahabat kebahagiaan, pastikan untuk bisa memverifikasi identitas mereka, dan cobalah untuk mencari informasi lebih lanjut tentang mereka di internet, atau meminta berbicara melalui panggilan video call untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang sama yang ditampilkan di profil, identitasnya jelas, semuanya jelas. Tapi yang lebih canggih lagi, ini ada yang benar-benar udah terorganisasi, benar-benar bisa memalsukan profilnya sehingga percaya. Dan kemudian adalah waspadai alasannya dia untuk meminta uang. Salah satu tanda terbesar dari penipuan cinta adalah ketika seseorang yang baru dikenal ini meminta uang, bantuan keuangan, pinjam duit, terutama dengan alasan yang sangat sekali mendesak. Dan jika hal ini terjadi, sebaiknya sahabat kebahagiaan berhati-hati dan hindari untuk memberikan uang. Biasanya mendesak untuk keperluan rumah sakit lah, karena inilah, keperluan itulah, belum gajian lah, ginilah. Dan mereka rata-rata mendesak. Maka hati-hati sahabat kebahagiaan, waspadai alasan untuk meminta uang di situ. Dan jangan mudah memberikan informasi pribadi kamu sahabat kebahagiaan. Jangan pernah berbagi informasi pribadi seperti alamat rumah, detail keuangan kamu, rekening bank kamu, nomor identitas kamu kepada seseorang yang baru dikenal, dan bahkan jika hubungannya sangat tampak akrab. Karena pelaku ini seringkali menggunakan informasi ini untuk melakukan sebuah penipuan atau pemerasan sahabat kebahagiaan. Dan Kevin biasanya sering banget nih hapusin kolom komentar sahabat kebahagiaan. Mungkin nggak tahu ya, ngasih nama lengkap, tanggal lahir, bulan, alamat, ini biasanya langsung Kevin hapusin. Ya mending kalau misalkan komentarnya ini nggak kelewat ya. Kalau misalkan kelewat, coba ada beberapa di antara sahabat kebahagiaan Kevin tahu orangnya, usianya juga tahu orangnya usianya berapa, 55 tahun dan laki-laki. Dia ini komen di kolom komentarnya Kevin, sebut namanya dia, nama, tanggal lahir, dan orang yang dijadikan cinta bersegi-seginya. Lalu alamatnya dia sendiri tuh ditulis di situ. Itu buat apa? Itu bahaya banget sahabat kebahagiaan. Dan itu di live streaming juga Kevin pernah sempat nyampaikan hal semacam itu ya di kolom komentar di live chat. Itu alamatnya semuanya ditulis, itu langsung Kevin hapus ya. Takutnya ini privasi kalian tuh dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Makanya jaga privasi untuk diri kalian. Kita yang jaga privasi aja terkadang
bisa kehack, apalagi yang ngumbar gitu loh, malah kayak mancing-mancing. Makanya untuk bermain sosial media itu harus berhati-hati untuk menjaga informasi pribadi. Dan kemudian adalah perhatikan tanda-tanda red flag. Nah, kalian sering dengan istilah ini ya. Beberapa tanda peringatan atau red flag yang harus diwaspadai ini meliputi, yang pertama adalah mereka tidak ingin bertemu langsung atau selalu punya alasan untuk tidak melakukan pertemuan secara fisik. Red flag. Terlalu banyak pujian berlebihan dalam waktu singkat atau memberikan janji besar yang tampak tidak realistis. Ini red flag. Dan selalu mengeluh, memiliki masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan yang membutuhkan bantuan dari segalanya. Kayak pengemis ya, ini udah masuk ke red flag. Lalu kemudian menghindari berbicara melalui video call atau tidak menunjukkan wajahnya dengan berbagai alasan. Ini sudah pasti red flag. Maka kamu perlu memperhatikan tanda-tanda red flag semacam ini. Kalau misalkan baru kenal sama orang, udah bilang sayang dan lain sebagainya, tapi mudah sekali curhat untuk mengeluh masalah-masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan yang seakan-akan membutuhkan bantuan sehingga kamu berempati sama dia. Ini udah masuk red flag. Baru kenal udah ngomong kayak gitu. Dan kemudian perlu sahabat kebahagiaan percayai insting kamu. Jika ada sesuatu yang terasa tidak nyaman atau mencurigakan, percayai insting dari sahabat kebahagiaan. Jangan ragu untuk mengakhiri komunikasi atau hubungan jika kamu merasa ada yang salah. Pelaku kejahatan semacam ini seringkali saat kebahagiaan mencoba untuk membuat korban ini merasa bersalah atau tidak nyaman agar terus melanjutkan sebuah hubungan. Karena ini sudah masuk ke dalam kategori drag psikologinya dia. Dan kamu harus selalu mempercayai insting kamu. Orang semacam ini mempengaruhi kamu, yang terkadang membuat kamu atau korbannya, kamu ini adalah korbannya misalkan ya saat kebahagiaan, ngerasa bersalah atas tindakan sehingga ketergantungan. Lalu gunakan yang namanya platform kencan terpercaya. Misalkan soal bagian nih butuh banget nih orang pendamping, cari platform kencan yang terpercaya. Jika memang menggunakan situs kencan online, pilih platform yang memiliki reputasi yang sangat baik atau fitur keamanan yang cukup kuat. Beberapa situs kencan ini juga memiliki kebijakan verifikasi identitas dan deteksi penipu yang dapat membantu mencegah kejahatan. Makanya jangan mudah masuk ke aplikasi dating yang aneh-aneh saat kebahagiaan. Biasanya itu ada aplikasi dating yang sifatnya adalah positif, itu benar-benar platform yang terpercaya. Tapi Kevin di sini nggak endorse ya, nggak akan Kevin sebutkan platformnya apa, nanti endorse malah nanti jadi laku. Kalau misalnya saat kebahagiaan butuh banget kayak gitu, cari searching informasinya, entah itu di Google Play Store atau apa, cari ratingnya, lihat keamanannya dan verifikasinya dia baik atau enggak. Jangan mudah percaya. Dan kemudian sahabat kebahagiaan perlu mencari sebuah nasihat dari teman atau keluarga. Jika merasa diri kamu ragu atau bingung tentang seseorang yang kamu temui di sosial media, bicaralah dengan teman, anggota keluarga, dan apa pandangan dari orang yang tidak terlibat dalam hubungan ini tentang dia. Dan kamu butuh penilaian juga. Kalau misalkan bingung bagaimana, cari tarot reader terpercaya, minta diri dingin, ini beneran atau tidak, dan bercerita apa kronologinya, apa ceritanya, dan kemudian tanya, entah itu ke tarot reader, entah itu ke Kevin atau ke Kak Mela Morgan atau ke siapapun. Kalian tanya di situ agar kamu juga mendapatkan kepercayaan dan juga insting kamu bahwa ini beneran orang atau benar, ini beneran serius atau enggak. Kalau misalkan gak ada duit atau apa untuk membayar tarot reader, kamu bisa cerita ke teman kamu. Banyak cara soal kebahagiaan. Tapi misalkan cinta bersegi-segi udah masuk kayak gini, bingung mau ceritanya sama siapa. Makanya jangan coba-coba untuk cinta bersegi-segi di sosial media. Kemudian soal kebahagiaan, laporkan kejadian yang mungkin mencurigakan. Jika mungkin kamu menduga telah menjadi korban atau melihat perilaku yang mencurigakan, saat kebahagiaan laporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang seperti polisi atau layanan pelapor penipuan atau layanan komunitas perempuan ya saat kebahagiaan. Ini juga bisa membantu mencegah orang lain untuk menjadi korban yang selanjutnya. Makanya kalau udah ngerasa kayak gini nggak nyaman,
kamu bisa ngelaporin kok ke polisi. Dan kemudian edukasi diri tentang penipuan cinta, termasuk di sini yang Kevin sharing. Ini adalah salah satu cara agar sahabat kebahagiaan bisa lebih menambah perspektif baru atau informasi baru bahwa edukasi diri tentang penipuan cinta itu banyak, edukasi tentang cinta itu banyak, bagaimana menyikapinya. Dan Kevin datang di channel YouTube ini bukan hanya ramalannya saja ya, rata-rata paling banyak adalah tarot psikologinya. Edukasi diri tentang penipu cinta harus tetap up to date ya sahabat kebahagiaan, dengan berbagai modus kejahatan cinta atau hubungan yang sering terjadi. Dan semakin banyak sahabat kebahagiaan mengetahui tentang taktik yang digunakan oleh pelaku, maka sahabat kebahagiaan semakin mudah untuk mengenali dan menghindari. Dan ini juga bisa sahabat kebahagiaan terapkan untuk kerabat-kerabat terdekat kamu, untuk anak kamu, untuk saudara kamu, untuk benar-benar bisa mengedukasi ke banyak orang, terutama tentang edukasi cinta. Karena cinta itu bukan tentang perasaan dan hubungan. Cinta itu tentang sesuatu hal yang diolah, dijaga, dikontrol. Kalau misalkan tidak melakukan hal itu, mudah sekali ditipu sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu misalkan sahabat kebahagiaan jika sudah terpaksa, ini Kevin nggak apa-apa ya durasi videonya lama karena edukasi. Jadi entah resonate entah tidak, ini bodo amat ya. Yang penting Kevin sampaikan aja sahabat kebahagiaan, mungkin berguna atau enggak. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja, dan juga mungkin video ini bisa Kevin share kepada sahabat kebahagiaan atau mungkin juga kliennya Kevin, karena yang Kevin terapkan juga psikologi juga. Jika mungkin seseorang ini sudah terlanjur menjadi korban kejahatan berkedok cinta semacam ini, ada beberapa langkah yang penting yang bisa diambil untuk melindungi diri dan mengurangi yang namanya sebuah dampak kerugian yang terjadi. Mungkin beberapa langkah ini atau beberapa cara yang sudah terlanjur nih, ini untuk yang terlanjur. Yang pertama adalah hentikan semua kontak dengan pelaku. Hentikan semua kontak dengan pelaku. Langkah pertama yang paling penting adalah segera menghentikan semua akses komunikasi dengan pelaku. Entah itu ngeblokir dari semua platform media sosialnya, aplikasi WhatsApp atau apapun, ini blokir agar tidak terus dimanipulasi. Dan harus berani saat bagian blokir semuanya. Sosial medianya itu harus diblokir. Kalau misalkan udah terlanjur nih, diblokir. Harus diblokir sahabat kebahagiaan. Yang kedua adalah misalkan udah terlanjur nih, laporkan kepada pihak yang berwenang, dan segera laporkan kasus yang sahabat kebahagiaan dapatkan ini ke pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga yang berurusan dengan penipuan di sosial media atau internet. Ini sahabat kebahagiaan bisa menyampaikan laporannya untuk bisa membantu mencegah agar pelaku ini tidak mencari korban-korban lain. Dan kemudian sahabat kebahagiaan laporkan kepada platform yang digunakan. Misalkan kamu tuh pakainya platformnya apa, MiChat misalkan, atau platformnya apa, laporkan aja ke platform tersebut. Dan laporan tersebut pastinya akan didapatkan dari pemilik platform tersebut. Dan mudah-mudahan juga ada kebijaksanaan dari pemilik platform tersebut ya sahabat kebahagiaan. Dan kemudian periksa keamanan informasi pribadi sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan sudah terlanjur nih menjadi korban semacam ini, periksa kembali informasi pribadi sahabat kebahagiaan. Jika sudah berbagi informasi pribadi kepada pelaku seperti alamat, rumah, nomor telepon, atau detail tentang keuangan kamu, penting untuk mengambil langkah-langkah perlindungan. Misalkan sahabat kebahagiaan mengubah kata sandi akun online kamu, memberitahu bank sahabat kebahagiaan tentang potensi penipuan, dan memantau aktivitas rekening untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dan kemudian hentikan semua transaksi keuangan sahabat kebahagiaan. Jika perlu, sahabat kebahagiaan meminta kepada orang perbankan atau meminta kepada orang-orang yang berkait dari perbankan sahabat kebahagiaan untuk melindungi akses keuangan kamu. Karena ini penting banget kalau misalkan sudah ada yang tertipu sampai ke situ. Dan kemudian dokumentasikan bukti penipuan tersebut sahabat kebahagiaan. Kumpulkan semua bukti yang relevan seperti screenshot atau tangkap layar, email, foto, transaksi keuangan yang terkait dengan si pelaku tersebut ya sahabat kebahagiaan. Kemudian bukti ini akan sangat membantu sahabat kebahagiaan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang dan dapat digunakan untuk melacak si pelaku. Kemudian sahabat kebahagiaan berbicara dengan ahli keuangan atau pengacara. Ini juga bisa
untuk pertimbangan, untuk konsultasi agar sahabat kebahagiaan misalkan udah terlanjur ditipu sampai berpuluh-puluh juta, dan bahkan kasusnya ada yang sampai 50 miliar. Wow. Dan setelah itu sahabat kebahagiaan cari dukungan secara emosional. Kalau menjadi korban kejahatan cinta ini Kalau sudah menjadi korban kejahatan cinta, ini seringkali membawa dampak emosional yang sangat signifikan, seperti rasa malu, marah, trauma, gak semangat. Dan jangan ragu sahabat kebahagiaan untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan ke para konselor, profesional, atau ke coach untuk mendapatkan sebuah dukungan emosional yang bisa membantu mengatasi perasaan dan proses untuk pemulihan mental atau healing. Kalian bisa mencari untuk mengobati trauma semacam ini. Dan sahabat kebahagiaan yang paling penting adalah berbagi pengalaman untuk mewaspadai orang lain. Seperti yang Kevin share di video ini adalah Kevin bagikan pengalamannya dari kasus kliennya Kevin dari tahun 2022. Dan kebetulan di minggu ini Kevin bikin video ini karena ada kasus yang sama, makanya Kevin sharing kepada kalian. Dan kemudian sahabat kebahagiaan, kalau misalkan sudah terlanjur semacam ini, waspadai terhadap ancaman balas dendam. Dalam beberapa kasus pelaku ini bisa melakukan sextortion atau ancaman jika korban berhenti berkomunikasi atau menolak memberikan apa yang dia minta. Jika terjadi, segera laporkan. Karena ancaman tersebut ini terkadang akan mempengaruhi kondisi mental. Dan terlebih jika misalkan kamu sudah mengirimkan foto badan kamu dan lain sebagainya. Karena dia pasti akan mengancam semacam itu. Lalu tingkatkan kesadaran diri tentang modus penipuan. Dan setelah menjadi korban dan kamu tahu ini sudah menjadi korban, sangat penting untuk bisa memahami modus penipuan semacam ini agar di masa depan nanti lebih waspada. Dengan cara edukasi untuk diri sendiri tentang berbagai teknik manipulasi yang digunakan oleh beberapa pelaku, sahabat kebahagiaan bisa mencegah kejadian yang serupa agar tidak terulang kembali. Dan ini Kevin sampaikan semacam ini karena ada kasus yang sama 2 kali kliennya Kevin dapat. Lebih baik jangan denial, lebih baik tingkatkan kesadaran diri tentang modus penipuan semacam ini. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dapat kasus yang serupa, tapi karena menutupi rasa malu dan denial dan selalu mengelak bahwa aku udah ngasih yang terbaik buat dia kok, aku udah perhatian sama dia kok, tapi dalam hati kamu sudah dirugikan secara emosional, kamu udah dirugikan banyak hal. Maka kesadaran diri ini penting banget tentang modus-modus semacam ini. Ciptakan kesadaran diri, itu yang paling penting. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin itu beberapa hal yang bisa Kevin sampaikan ya. Bukan maksud untuk menyindir atau apa, terutama untuk kliennya Kevin, tapi ini adalah bagian dari edukasi juga. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin ingin membuka hati kepada orang baru dan lain sebagainya, mungkin hal semacam ini bisa dijadikan sebagai rambu-rambu untuk kalian untuk lebih selektif lagi mendapatkan orang baru atau kekasih, agar hal semacam ini tidak terjadi. Karena sangat disayangkan banget saat kebahagiaan ketulusan hati kamu, empati kamu diberikan kepada orang yang salah. Dan hal ini jangan sampai menjadi trauma batin. Kalau misalkan salah satu di antara kalian atau keluarga kalian mendapatkan kasus hal semacam ini, jangan lupa untuk sharing. Atau mungkin juga saat kebahagiaan yang mengalami kasus hal semacam ini, kalian komen di kolom komentar, ceritakan bagaimana pengalaman kalian menghadapi hal semacam ini, agar kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih baru lagi dari para sahabat kebahagiaan yang mungkin pernah menjadi korban love scamming semacam ini. Dan Kevin berharap di Indonesia tidak ada kasus semacam ini, dan mudah-mudahan teknologi keamanan di Indonesia, terutama data pribadi kita dan sosial media ini terjaga agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kevin berharap banget ini semua tentang kesadaran diri, terutama di antara kalian, dan bijaksanalah ketika bermain sosial media ya sahabat kebahagiaan, karena kasusnya paling banyak itu ada di sosial media.
Kalau misalkan bukan di sosial media, ketemu langsung sama orangnya, berhati-hati juga saat kebahagiaan. Sebisa mungkin ada orang yang tahu kamu lagi deket sama siapa, saudara kamu atau bestie kamu, dan minta pendapat mereka. Bukan minta dukungan, tapi minta pendapat. Entah penilaiannya seperti apa, minta pendapat saja. Oke, mungkin seperti itu aja untuk edukasi cinta. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan senang dengan cerita Kevin tentang edukasi semacam ini, biasanya Kevin akan sharing-sharing terus ya. Karena udah beberapa video berkaitan dari edukasi cinta udah Kevin sharing. Mudah-mudahan nanti next ada lagi. Kalau misalkan kalian pengen temanya apa, dibacakan seperti apa, atau penjelasan seperti apa, coba kalian komen di kolom komentar ya. Kalau misalkan Kevin tahu, Kevin paham, pasti Kevin akan bikin videonya. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mataimasu.